Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nadira Herdina. Saya akan memaparkan sedikit tentang neurologi manusia. Oke, untuk yang pertama itu ada definisi dari otak. Sebagai organ penting karena otak merupakan rumah bagi miliaran neuron di mana tubuh kita dikendalikan secara terus-menerus beraktivitas dan bertransformasi. Otak juga bekerja sebelum kita dilahirkan, bahkan dinyatakan meninggal. Perkembangan otak dimulai saat embrio, bayi, anak, dewasa, dan lansia. Selanjutnya ada embrio. Saat otak mulai terbentuk sekitar 2 minggu setelah konsepsi, saat itu juga satu sisi embrio sedang berkembang. Sel-sel akan menebal dan membentuk neural plate. Saat minggu keempat, neural plate membentuk sebuah tabung yang menciptakan sistem syaraf. Setiap menit tabung syaraf menutup. Otak kita membutuhkan ratusan sel syaraf yang disebut neuron. Selanjutnya ada bayi. Saat lahir, otak kita mengandung sekitar 100 miliar neuron, lebih banyak daripada orang dewasa, supaya memberikan bayi peluang terbaik dan mengembangkan otak yang sehat. Beberapa neuron menjadi terisolasi oleh zat lemak yang disebut mielin. Neuron juga dikenal sebagai materi putih karena mampu mengirimkan informasi lebih cepat antar area otak. Selanjutnya ada fase anak-anak. Ketika kita lahir, jumlah sinapsis per neuron adalah 2.500, tetapi ketika anak-anak akan meningkat sekitar 15.000 per neuron. Kecepatan pembentukan sinapsis ini dapat menjadi salah satu alasan anak lebih mudah untuk mempelajari hal-hal seperti bahasa atau alat musik. Dari usia 3 tahun sampai 10 tahun, otak mulai menghilangkan koneksi yang tidak diperlukan lagi. Neuroplastisitas adalah cara otak kita memastikan lebih efisien dengan pengalaman dan menyerap informasi baru. Setelah fase anak-anak, kita memasuki fase remaja, di mana ahli syaraf percaya bahwa perbedaan perkembangan antara bagian otak didorong oleh emosi dan bagian rasional. Saat remaja pubertas, membawa peningkatan aktivitas di korteks, atau yang disebut juga prefrontal ventrum medial, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan evaluasi diri. Pemahaman remaja tentang interaksi sosial dan kemampuan berinteraksi membuat mereka lebih rentan terhadap kecemasan sosial. Selanjutnya ada fase dewasa. Singkat penjelasan tentang orang dewasa, yang lebih tua lebih cenderung menggunakan kedua sisi otak untuk memori jangka pendek dibandingkan hanya menggunakan belahan otak kiri. Setelah fase dewasa, kita memasuki fase akhir, yaitu lansia. Mereka yang mengalami menopause dan perubahan jumlah estrogen mempengaruhi konsumsi energi otak sehingga menimbulkan gejala seperti muka memerah dan suasana hati berayun. Penelitian menunjukkan bahwa proses ini dimulai dari usia 30-40-an. Lapisan terluar otak menipis terlihat di lobus depan dan hipokampus yang penting dalam memori emosi dan navigasi. Substansia alba menyusut dan otak menghasilkan lebih sedikit pembawa pesan kimia seperti dopamin dan serotin yang menyebabkan pemrosesan kognitif melambat. Mungkin cukup sekian video yang saya paparkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.